Ini kitab abad keempat, hati-hati. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Hambali belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba mengikuti video dari Habib Mukhdar berikut ini. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Sahabat muslim dimanapun berada, apa yang disampaikan oleh Habib Mukhdar itu ada beberapa poin. Yang pertama, kenapa kalian membenci sada alawiyin? Ini sudah menunjukkan kalimat yang salah di dalam menyampaikan kepada muhibbinnya, bahwa selama ini terkait tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak ada kebencian, bahwa beliau menyampaikan tidak percaya kepada nasab para habaib. Ini memang bersambung kepada Rasulullah, tidak percaya dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman. Kalau tidak percaya dengan alasan kitab nasab, maka wajib bagi habaib termasuk Habib Mukhdar memberikan statement jawaban. Kalau kalian tidak percaya karena abad keempat sampai 9 tidak menyebutkan nama Ubaidillah, ini saya punya kitabnya. Begitu cara menjawabnya. Saya bisa bantu juga menjawabnya kalau memang Habib Mukhdar punya kitab abad keempat sampai 9 yang menyebutkan nama Ubaid untuk menghancurkan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi kalau tidak punya, kita harus mencari dulu. Semacam itu. Yang kedua, dari penyampaian Habib Mukhdar ini akan memberikan shock terapi. Kami akan kasih shock terangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Shock terapi ini adalah lebih menekan terhadap kekejaman. Itu bagi orang-orang Indonesia apa ya? Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi shock mengancam, shock ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengikuti tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya kira pemikiran semacam ini menunjukkan bahwa hati dari beliau itu tidak seperti yang dibayangkan oleh para muhibbinnya. Tidak ada permusuhan antara sesama muslim Indonesia. Kalau perang sesama muslim itu saya kira bukan mati syahid ya. Membunuh sesama muslim yang mendukung tesis Kiai Imad itu bukan syahid. Anda tidak menerima perbedaan yang ada. Ini perbedaan yang disampaikan Kiai Imad. Punya ide, yang ikut Kiai Imad silakan, tidak ikut tidak masalah. Tidak masalah kalau tidak ikut Kiai Imad. Tidak percaya pada tesis Kiai Imad silakan, tidak ada masalah. Yang percaya silakan. Habaib tidak usah bingung. Silahkan yang mau ikut Kiai Imad, tidak ikut Kiai Imad, habaib lanjutkan saja perjuangannya. Kalau belum bisa menjawab tesis dari Kiai Imad, tidak usah pakai mengancam-ancam. Mengancam-ancam. Kami tidak bisa menjanjikan membahas terkait masalah ancam-mengancam atau perang. Tapi bagi kami tidak ada masalah itu.
peperangan dengan siapapun, itu tidak masuk bahasa dan tidak penting sama sekali. Tidak penting sama sekali. Yang penting menjawab dengan gagah sesuai ilmu pengetahuan yang memang selama ini habaib termasuk Habib Muhdar dikatakan orang-orang yang benar alim alam. Tapi jangan sampai keliru. Dulu menyampaikan hujah terkait Imam Syafi'i, padahal itu keliru. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Jangan sampai terulang. Yang kedua, kemarin menyampaikan jawaban kitab abad keempat, ternyata palsu kitabnya. Itu kitab abad kedua. Jangan sampai terjadi semacam ini. Demi martabat, demi derajat tinggi atau nama baik Habib Muhdar sekeluarga, maka hati-hati di dalam menyampaikan jawaban ilmu, bahwa anak pribumi Indonesia itu tidak bodoh di dalam ilmu kitab. Kiai Nur Ihya sudah menjawab bahwa kitab yang disampaikan oleh Habib Muhdar itu adalah kitab acak-acakan atau palsu. Maka dari itu jangan terlalu para jamaah muhibbin ini menangkapnya dengan statement yang positif. Baca dulu dengan baik, baru diklarifikasikan secara publik. Itu namanya jantan dan bertanggung jawab. Ini kitab abad keempat, hati-hati. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad keempat. Bukan, ini kitab abad kedua Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abah belum lahir, ya. Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya. Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Kholil Ihsan belum lahir. Ya. Abad kedua Hijriyah, bukan abad ke-5. Nah, ini loh. Sahabat muslim dimanapun berada, mungkin itu 2 poin terkait Habib Muhdar yang telah menyampaikan kepada publik. Yang pertama masalah pembencian, tidak ada benci. Yang kedua masalah shock terapi, itu tidak ada gunanya. Itu hanya akan mengorbankan muhibbin Indonesia, mengorbankan pribumi Indonesia, diadu dengan pribumi Indonesia. Inilah hebatnya. Sedangkan sang Habib akan duduk sendiri, sedangkan muhibbin akan berhadapan dengan Nahdiyin, semacam itu. Seperti di KM 50, sang Habib Rizik tenang, yang anggota FPI dari muhibbin pribumi Indonesia sekarang sudah di alam barzakh. Nah itu kalau 6 itu tahu Rizik Syihab bukan keturunan Nabi juga nggak mau belain. Mungkin mereka di alam sana nyesel tuh. Udah tahu kalau Rizik Syihab bukan keturunan Nabi. Semoga mereka semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.